down, so it was really good. We had a nice fly and good test on that. How was it from For testing the speed bar and putting in figures and reassurance, which is nice. Especially when I was flying somewhere new like that in the mountains, it's always nice. So that was, yeah, it gave me the confidence. Tahun 89 itu saya waktu itu ekspedisi ke beberapa tempat. Tahun-tahun segitu perlengkapan tuh masih susah sekali. Jadi kita kalau misalnya bawa tamu kita minta bayaran, biasanya bayaran perlengkapan gitu. Perlengkapan ekspedisi kita minta tinggal gitu. Itu lebih berharga daripada kita dibayar dengan uang. Nah, tahun 89 itu saya ekspedisi dan saya minta bayaran payung para layang gitu. Nah, jadi tahun 88 kalau nggak salah gitu ya, saya sudah punya payung itu, dan itu ternyata payung pertama di Indonesia, payung para layang. Waktu itu dibilang terjun gunung. Bersamaan juga waktu itu saya punya perahu karet. Jadi saya disibukkan dengan perahu karet. Teman-teman saya yang salah satu yang punya obsesi ingin terbang para layang adalah ya Norman Edwin waktu itu ada, terus almarhum Dudi Arif Wahyudi dari Jogja. Dia ingin lihat payung itu. Terus akhirnya nggak tahu gimana saya udah bawalah nih payung. Jadi saya memberi kesempatan untuk Dudi jadi orang pertama untuk terbang dengan para layang. Tadi itu ambisinya saya juga mau jadi orang pertama. Tapi akhirnya waktu itu saya mengalah. Walaupun dengan berat hati gitu, saya ngalah, kasih Dudi duluan gitu. Nah waktu Dudi coba berkali-kali dia kecelakaan terus, patah kaki lah, terus babak belur lah dia telepon saya, dia patah kaki. Yang saya rasakan adalah, waduh itu untung bukan saya gitu. Kalau saya yang nyoba, saya yang seperti jadi patah-patah juga saya duluan. Akhirnya Dudi meninggal karena para layang gitu. Nah di situ saya benar-benar trauma sama para layang, punya perasaan bersalah ke keluarganya gitu, sehingga saya benar-benar melupakan para layang gitu. Itu jadi saya aktif biasa yang lain-lain kecuali para layang. Saya lakukan semuanya, ya istilahnya darat, air gitu, semuanya saya lakukan. Petualangan-petualangan yang adrenalin ya. Tahun 1992, Norman Edwin dengan Mapalaui melakukan ekspedisi pendakian Gunung Aconcagua di Argentina. Dalam pendakian itu terjadi musibah. Norman dan Didik Samsu tewas di puncak. Waktu Norman dan Didik di pemakaman dikubur di Jakarta, saya dengan Dudi, almarhum Dudi dan almarhum Ogun, kita duduk jongkok di depan pusaranya Norman. Dudi mengatakan kejadian ini setiap saat bisa terjadi sama kita-kita gitu. Dudi, kata-kata dari Dudi. Terus Dudi bilang, artinya kalau terjadi juga sama kita kejadian seperti ini, kita nggak boleh menyesal gitu. Itu kata-katanya. Sepakat ya? Oke, sepakat. Orang kita yang cari kok kegiatan ini gitu. Kita nggak boleh nyesal gitu. Nah, tahun 93, hari Minggu, saya lupa bulan apanya, saya pulang dari Arung Jeram, lagi istirahat, pager saya berbunyi. Pager, waktu itu masih zamannya pager. Saya baca Dudi tewas di Parangtritis, kecelakaan para layang. Saya baca gitu, karena saya ngantuk. Saya cuma bilang selamat jalan, Dud. Saya tidur lagi, karena saya ingat pembicaraan di pemakamannya Norman bahwa kalau terjadi sesuatu yang buruk terhadap kita tanggapi dengan biasa, nggak usah berlebihan gitu. Saya tidur lagi. Pager, lagi saya tidur, pager bunyi lagi. Jenazah Dudi belum diketemukan, jatuh di laut. Gitu. Wah, ini ceritanya lain, saya bilang. Saya di Jakarta, saya langsung naik ke mobil saya waktu itu, CJ7 Open Cup. Saya langsung start, langsung saya ke Jogja.
ke Parangtritis ya. Saya sampai di Parangtritis, Dudi sudah diketemukan, jenazahnya Dudi ya. Saya seolah-olah menjerumuskan Dudi gitu. Saya merasa bersalah terhadap keluarganya, sehingga benar-benar saya nggak akan melakukan para layang gitu. 30 tahun kemudian, kira-kira 4 tahun yang lalu, ada kawan saya lagi yang namanya Frankie Koas, almarhum. Dia memaksa saya untuk terbang para layang. Dia undang saya ke Manado, karena dia di Manado memang. Dia ajak saya terbang, dia paksa saya terbang, karena dia bilang, "Lo yang lo lakukan semua ekstrim sport lo udah lakukan gitu. Ini lo harus bisa para layang," katanya. Dia bilang gitu. Di sini perempuan istrinya dia aja bisa gitu kan. Jadi saya bilang, saya udah janji nggak mau. Frankie maksa saya, karena Frankie itu teologi ya, sekolahnya teologi, jadi memberi motivasinya bagus. Jadi Frankie memaksa saya untuk terbang, karena dia bilang ini bukan takut, katanya, karena lo tuh bukan penakut, ini trauma, lo harus ilangin ini, katanya. Ya coba deh Frank gitu. Akhirnya saya bisa terbang, dipaksa Frankie terbang di udara. Itu saya nangis benar-benar. Saya nangis, saya teriak nama Dudi gitu ya, bahwa Dud, akhirnya gue bisa terbang gitu. Karena kata-katanya Frankie waktu dia minta, maksud lo apa Frank? Saya bilang, gue mau teruskan obsesi almarhum Dudi. Apa obsesinya? Lo harus bisa terbang. Memang itu obsesinya Dudi sebelum dia meninggal. Nah, ya, dia merasa nggak enak, dia pakai payung saya, terus saya nggak terbang gitu kan. Nah itu obsesinya Dudi. Akhirnya itu diteruskan oleh Frankie. Nah, saya terbang lah, akhirnya bisa. Setelah saya bisa terbang, Frankie meninggal juga di Palu. Tapi bukan kecelakaan para layang. Waktu gempa bumi, mereka lagi bertanding di Palu. Waktu itu 7 atlet para layang meninggal, ketimpa hotel Roa-Roa. Jadi Frankie meninggal di situ. Jadi saya nggak tahu gimana, saya akhirnya jadi tergila-gila para layang gitu. Setelah 30 tahun berhenti gitu. Saya sekarang meneruskan para layang, dan yang menguntungkan untuk saya adalah karena sejarah para layang itu ada di saya. Jadi semua orang-orang yang para layang tahu saya gitu ya. Jadi mereka welcome gitu waktu saya mau terbang. Banyak yang ingin melatih saya, banyak memberi privilege ke saya gitu kalau saya kemana-mana gitu. Jadi ya sekarang saya lengkap gitu. Saya petualangan udara saya lakukan sekarang gitu. Dan umur saya udah 65. Sementara yang seumur saya tuh bahkan di bawah saya, orang-orang para layang udah pada pensiun gitu. Dan mereka ingin kembali lagi terbang gitu. Pas ngeliat saya baru mulai belajarnya umur 60 ke atas gitu ya. Ya tapi saya juga berterima kasih gitu bahwa ternyata saya bisa gitu. Dan atas bimbingan para pakar-pakar yang ada di samping saya. Pakar-pakarnya lucunya tuh anak-anaknya teman saya gitu. Mereka ngajarin saya gitu sekarang. Mengawal saya, menjaga supaya saya jangan ada apa-apa, temannya bapaknya gitu. Orang tua ini kalau ada apa-apa repot katanya. Ya begitu, akhirnya saya sangat menikmati kegiatan saya di alam bebas gitu ya. Buka belakang. Ini bekas acara kemarin acara di Gunung Gajah Kelomoyo, acara ada kompetisi para layang. Belum sempat diturunin semua.
Ini apa nih Pak Lodi nih? Ini glidernya, payungnya. Ini payungnya nih. Ini payung yang lama, yang baru belum. Bukan ini. Ini berapa meter Pak Lodi? Hah? Berapa meter nih lebar? Di sini sampai pagar sana bisa. Wah, lebar juga ya. Oh, 10 meter lebih ya? Ini ke mobil ya. Para layang itu awalnya namanya dulu terjun gunung, ya. Jadi orang naik gunung, turunnya terbang, gitu. Itu marwahnya para layang adalah sebenarnya terjun gunung. Nah, itu yang sekarang sudah agak hilang, gitu. Udah sangat sedikit yang melakukan itu, gitu. Semuanya melakukannya adalah untuk kompetisi, gitu. Jadi sekarang saya dengan beberapa teman-teman yang aktivis para layang ingin mengembalikan terjun gunung ke teman-teman para layang gitu. Jadi mereka jangan hanya cuma tahu kompetisi, cuma tahu komersil gitu, tapi nilai-nilai petualangannya. Karena dalam kita bertualang itu persahabatan kita akan jadi semakin dekat karena kita saling tolong, saling belajar gitu. Ketimbang di kompetisi. Kompetisi adalah kita bersaing terus gitu. Dalam technical meeting kita berdebat gitu. Jadi nilai-nilai persahabatannya bisa luntur gitu. Jadi sekarang saya sedang mengembalikan marwahnya terjun gunung gitu. Semoga bisa diterima oleh teman-teman.